Bab 511. Musuh berkumpul. Pangeran Kerajaan Elang bersumpah akan membalas dendam. Dengarkan saja, dia tiba-tiba berteriak di belakangnya. Ksatria Raja Reid, bunuh anak ini. Petik 2. Boom. Aura menakutkan tiba-tiba muncul di rumah lelang. Saat berikutnya, saya melihat seorang pria dari Kerajaan Elang berjalan keluar dari belakang Pangeran Charlie. Mengenakan baju besi hitam. Pedang ksatria tergantung di pinggangnya. Mata seperti lonceng tembaga, dan Kerajaan Elang yang ganas dan kuat. Matanya yang tajam menatap Qin Feng, seperti 1000 pedang. Yang mulia, mungkinkah orang ini menyakitimu beberapa hari yang lalu? Ya, Pangeran Kerajaan Elang dipenuhi dengan kebencian dan berkata dengan kejam. Bocah inilah yang membuatku kehilangan muka di depanku, semuanya. Hari ini pasti akan jangan santai saja. Aku ingin kamu membunuhnya. Petik 2 petik 2. Adegan tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Semua tamu terkejut. Raja Ksatria, seperti kita ketahui bersama, keluarga kerajaan Elang memiliki sekelompok ksatria istana. Hanya orang yang berasal dari bangsawan, cukup berani, dan cukup bijaksana yang dapat memenuhi syarat untuk dinobatkan secara pribadi oleh keluarga kerajaan dan menjadi seorang ksatria yang mulia. Raja Ksatria adalah eksistensi paling berani dan tak terkalahkan di antara semua ksatria. Dia adalah ksatria di antara para ksatria, yang terkuat di antara yang kuat. Dan kali ini Raja Ksatria memiliki budidaya raja bela diri yang menakutkan. Tanpa diduga, Pangeran Kerajaan Elang datang ke Daxia dan membawa master seperti Raja Ksatria bersamanya. Nak, Ksatria Raja Reid menatap Qin Feng dan meledak dengan amarah yang menggelegar. Kamu sangat berani. Kamu berani untuk tidak menghormati pangeran kami. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Petik 2 Pemimpin dari 100 jenderal harus membayar harganya dengan darah hari ini. Menderita kematian. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Raja Ksatria tiba-tiba mencabut pedang ksatria dari pinggangnya. Menatap Qin Feng dengan tatapan galak. Dia akan mengambil tindakan. Di saat kritis ini, tiba-tiba, berhenti. Anak ini adalah mangsaku. Aku harus membunuhnya. Tidak ada yang boleh ikut campur. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, suara marah lainnya tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang. Siapa itu lagi? Hoa, hoa, hoa. Kemudian, semua mata penonton yang ragu melihat ke arah pidato tersebut. Di bawah sorotan, saya melihat seorang pemuda Jepang tampan berjas putih, berpakaian mewah, dan penuh momentum, berjalan cepat dengan tatapan kesal di matanya. Di belakangnya, ada juga pegulat sumo menakutkan yang mengenakan yukata dan berlumuran daging. Siapapun yang memiliki pandangan tajam pasti sudah mengenalinya. Itulah pegulat sumo terkenal Jepang, Zaemon. Klan Zaemon telah melayani Mitsui Zaibatsu selama beberapa generasi dan hanya bekerja untuk klan Zaemon. Dengan cara ini, identitas pemuda tersebut mudah ditebak. Tuan muda dari Mitsui Zaibatsu, Mitsui Mitsusuke. Oh, Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang bingung. Tuan Mitsui, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kamu ada hubungannya dengan anak ini? Sangat marah. Hidungnya juga memar dan wajahnya bengkak. Dan dia juga ingat adegan memalukan ketika dia dipukuli dengan kejam oleh Qin Feng dan dilempar ke bawah di Menara Baihua. Tiba-tiba, dia sangat marah. Anak ini ceroboh dan telah menyinggung perasaanku. Hari ini, aku ingin membalas dendam. Pangeran Charlie, kuharap kau tidak merampokku. Menolak, berkata, kebetulan sekali. Pangeran ini juga memiliki dendam terhadap anak ini. Jadi saya hanya bisa memenggal kepalanya. Tuan Mitsui, sebaiknya kamu menyingkir. Petik 2, petik 2. Itu tidak masuk akal. Wajah Mitsusuke Mitsui berubah pucat. Pangeran Charlie, jadi kamu tidak mau menyerah padaku? Pangeran Charlie berkata dengan arogan. Meskipun kamu, Mitsui Zaibatsu, mendominasi Jepang dan memonopoli segalanya, aku adalah pangeran bangsawan Kerajaan Elang dan keturunan keluarga kerajaan. Sepertinya aku belum perlu menjual wajahmu di depan semua orang. Di rumah lelang naga emas, Pangeran Charlie dari negeri Elang dan Mitsui Mitsusuke dari Jepang sama-sama mengaku mempunyai dendam terhadap Qin Feng.
bahkan berusaha menyelesaikan pertanggungjawaban dengannya. Terjadi perdebatan yang tak berkesudahan dan pertengkaran yang riuh. Tidak ada yang mau menyerah. Pemandangan fantastis ini langsung menarik perhatian banyak kekuatan yang hadir. Semua orang tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka semua juga mendengarnya. Mitsui Mitsuke, tuan muda dari Mitsui Zaibatsu, menjadi kasar begitu dia tiba di ibu kota kekaisaran. Dia masuk ke gedung Baihua, tempat romantis di ibu kota kekaisaran, dan bersikeras memaksa gadis-gadis itu ke sana. Kemudian, mereka semua dipukuli dan dibuang ke jalan dari atas. Merasa malu di siang hari bolong sudah menjadi lelucon akhir-akhir ini. Dan hal yang sama terjadi pada Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang. Konon dia hendak mengadakan pesta teh, namun akhirnya mengalami konflik dengan seseorang di Hotel Samsung. Akibatnya, dia dipukuli di depan umum dan dipukul hingga kepala babi. Wajah keluarga kerajaan Elang menjadi bahan tertawaan. Orang yang memiliki konflik dengan kedua orang ini tidak lain adalah anak laki-laki bernama Qin Feng di depannya. Pemimpin dari 100 Jenderal Daxia. Sekarang, sangat mengasyikkan. Mitsui Mitsusuke dan Pangeran Charlie berdebat tanpa henti, dan keduanya menganggap Qin Feng sebagai mangsa. Namun, Qin Feng tetap tenang dan tenang. Dia menyaksikan mereka berdua berdebat sambil tersenyum dingin, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet yang lucu. Saat ini, dia berbicara, "Karena kamu tidak bisa memutuskan, maka kamu bisa berdebat perlahan dan kembali padaku ketika kamu sudah memutuskan." Petik 2. Maaf menemanimu. Berhenti. Pada saat ini, Mitsui menatapnya dengan marah dan berkata dengan kejam, "Kamu anak nakal. Kamu tidak ingin pergi kemanapun. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini." Charlie dari Kerajaan Elang lagi. Pangeran Charlie. Karena kita semua memiliki dendam terhadap anak ini. Jika kita terus berdebat, kita hanya akan membuatnya tertawa. Menurutku, kenapa kita tidak bergabung bersama? Akan mendapatkannya. Petik 2. Tidak masalah. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, mata Pangeran Charlie menjadi dingin dan dia segera memerintahkan, "Raja Ksatria, bunuh dia." Petik 2. Boom, boom. Dalam sekejap, Sumo Yokogawa Zaemon dan Night King Raid meledak dengan keagungan Grandmaster yang menakutkan. Roh jahat yang ganas itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menyapu seluruh tempat. Untuk sesaat, situasinya mencekam dan penuh dengan bubuk mesiu. Rumah lelang akan menjadi medan perang. Menghadapi dua tuan yang kuat, Zaemon dan Raja Ksatria, Qin Feng tidak panik sama sekali. Tatapan mata yang meremehkan dan sarkastik. Saat ini, meskipun Qin Feng berada di ranah Raja Wu, ia masih memiliki 9 dantian di tubuhnya. Kekuatannya juga setingkat superposisi 9 Raja Bela Diri. Adapun dua orang ini, Yokoka Zaemon adalah puncak Martial Lord, dan Night King Raid adalah Martial Lord. Biarpun mereka berdua benar-benar serasi, Qin Feng bahkan tidak mau melihatnya. Bab 512 Lelang Setinggi Langit. Di rumah lelang ibu kota kekaisaran, perang akan segera terjadi. Semua kekuatan menunggu untuk melihat lelucon itu. Sekarang, berhenti. Tidak ada kekuatan yang diperbolehkan di rumah lelang. Segera kembali ke posisi semula. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Petik 2. Dalam sekejap mata, Cheng Cheng tiba-tiba bergegas keluar dari sana. Lantai 2 dan 3 rumah lelang. Ada. Mereka semua bersenjata lengkap. Senjata yang tak terhitung. Jumlahnya diarahkan ke Zaemon dan Raja Ksatria Kerajaan Elang. Akan dipecat. Sangat berbahaya. Tanda seru. Apa yang terjadi? Petik 2 tanda seru. Mitsui dan Raja Elang Pangeran Charlie langsung terkejut. Saat ini, Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang tangan dan tertawa bangga. Kalian berdua. Kalian tidak tahu kalau rumah lelang naga emas ini memiliki latar belakang resmi didaksiakan. Siapapun yang berani mengambil tindakan di sini hanya akan mati. Petik 2. Ini aturannya. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Mendengar hal itu,
Mitsui dan Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang mengertakkan gigi karena kesal. Namun peraturannya seperti ini. Dan ada ratusan senjata yang diarahkan ke mereka. Untuk sementara, mereka berdua tidak berani sombong. Ayo kita lakukan. Qin Feng mengambil kesempatan itu untuk memprovokasi. Bukankah kamu bilang kamu ingin menyelesaikan akun denganku? Jika kamu punya nyali, lakukanlah. Jika kamu tidak takut mati di sini, silakan saja. Brengsek. Petik 2. Pangeran Kerajaan Elang menatap Qin Feng dan berkata dengan marah. Nak, kamu beruntung kali ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terakhir kali di hotel, dia menderita kerugian besar karena dia tidak bisa mengalahkan Qin Feng. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia membawa Night King Red. Bahkan jika dia melawan Qin Feng lagi, dia juga yakin akan menang. Kali ini, lepaskan anak ini. Kita lihat saja nanti. Mitsusuke juga mendengus dingin, meski tidak berani mengambil tindakan lagi. Matanya penuh kebencian, seolah tak mau menyerah. Tak lama kemudian, Mitsusuke dan Pangeran Kerajaan Elang membawa bawahannya dan duduk kembali di hadapan mereka. Pertarungan sengit akan segera dimulai. Tapi itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Sedikit kecewa, pelelangan belum dimulai. Dan akan menyenangkan untuk menonton pertarungan. Sayangnya, itu tidak terjadi. Qin Feng mencibir dan melihat ke belakang. Duduk di kursi depan dengan angkuh terlihat kebencian di belakangnya. Pelelangan dimulai. Dan mereka yang hadir hari ini, selain sekelompok orang kaya dan berkuasa dari utara dan selatan dinasti Xia besar, dan ahli seni bela diri, banyak pasukan luar negeri juga ada di sini selain Pangeran Elang Kingdom dan Mitsui Zaibatsu. Ada juga keluarga Rothschild dan Siam. Imam besar Kerajaan Luo dan partainya. Kerajaan Goryeo yang Zaibatsu. Keluarga Lawrence dari Amerika Serikat. Kekuatan-kekuatan ini semuanya terkenal di dunia. Tetapi, malam ini, mereka semua berkumpul untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Dan mereka semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu Phoenix Essence. Rumornya, inilah saatnya, harta karun dari tanah abadi misterius Daxia, setelah diambil, dapat melengkapi 3 jiwa dan 7 jiwa, dan juga dapat membuat orang memiliki hati yang indah dengan 7 lubang. Sejak saat itu, budidaya akan dilakukan dengan setengah usaha, dan tidak akan ada kemacetan atau bahkan setan batin. Harta karun semacam ini jarang ada di dunia. Karena alasan ini, harta karun ini langka di dunia. Pasukan luar negeri yang kaya dan terkenal semuanya bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Dan bagi Qin Feng, tidak dapat dihindari bahwa Sangguan Yunqing akan kehilangan jiwanya dan tertidur abadi. Dia harus membalas budi ini. Jika tidak, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup baginya. Boom. Dengan suara gong yang keras, semua lampu di tempat tersebut padam. Segera, juru lelang dari rumah lelang naga emas naik ke panggung. Ini akhirnya dimulai. Berbeda dengan masa lalu, lelang malam ini bisa dikatakan sebagai lelang khusus harta karun, Phoenix Marrow, dan juga merupakan satu-satunya barang lelang yang ada di panggung dalam lelang ini. Karena kekuatan global yang berkumpul di sini malam ini hanya ada di sini untuk Phoenix Essence. Rumah lelang tidak menjual apapun dan hanya meminta harta karun. Deng. Di bawah pengawalan sekelompok penjaga lapis baja bersenjatakan peluru tajam, harta karun itu dibawa ke atas panggung. Di dalam lemari kaca anti peluru terdapat botol penyimpanan aktif. Botolnya kecil dan warnanya transparan. Cairan transparan di dalam botol adalah satu-satunya harta karun dalam lelang ini, sumsum burung phoenix. Tidak ada seberkas cahaya yang membumbung ke langit atau kecemerlangan setinggi 100 kaki. Atau bahkan tidak ada yang luar biasa. Namun semua orang yang hadir masih memiliki mata yang panas, seolah-olah sedang melihat harta karun langka. Semua penonton seperti orang kesurupan. Wajah mereka penuh nafsu dan tidak sabar untuk mendapatkannya. Hanya karena ini sumsum Phoenix. Itu adalah harta karun yang mengembara dari negeri abadi dalam legenda Daxia. Ini adalah keberadaan ajaib yang setelah diambil,
Anda bisa mendapatkan hati yang indah dengan 7 lubang. Harta karun semacam ini tak ternilai harganya dan unik. Izinkan saya bertanya, siapa yang tidak menginginkannya? Di bawah sorotan penonton, pelelangan sumsum Phoenix dimulai. Harga awalnya saja sudah merupakan harga yang sangat mencengangkan. 50 miliar. Harga awal yang begitu mengerikan bukan hanya yang pertama di Daxia, tetapi juga merupakan hal aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Sumsum Phoenix terlalu berharga. Nilainya melebihi segalanya. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Segera setelah itu, semua kekuatan penonton tampak menjadi gila. Mereka mengangkat plakat satu demi satu dan menawar dengan putus asa. 60 miliar, 80 miliar, 100 miliar, 22 miliar, petik 2 titik 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 petik 2. Harga awal yang sudah keterlaluan. Setelah penawaran putus asa oleh semua pihak, hanya butuh 3 detik, harga melonjak ke tingkat yang lebih mengerikan. Harga setinggi langit tidak lebih dari itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa nilai ini bahkan telah melampaui perbendaharaan banyak negara kecil dan menengah di dunia. Tapi mereka yang datang ke sini hari ini semuanya adalah makhluk dengan kekayaan yang luar biasa. Keluarga kerajaan, kaum plutokrat, keluarga besar teratas. Tak satu pun dari mereka yang cukup kaya untuk menyaingi negara. Naikkan harga, naikkan harga, naikkan harga terus. Seakan tak ada habisnya. Dan harganya meroket. Di antara mereka, yang paling berteriak gembira adalah Pangeran Takao dan Mitsui Mitsui. Bagaimanapun, salah satu dari keduanya adalah pangeran dari keluarga kerajaan-kerajaan elang, dengan martabat dan kekuatan besar yang tak tertandingi. Salah satunya adalah tuan muda dari Mitsui Zaibatsu. Dan Zaibatsu ini menguasai hampir separuh sumber kehidupan Jepang. Kedua pria yang tidak kekurangan uang ini telah menawar tanpa henti. Anda akan bernyanyi dan saya akan muncul. Ada banyak momentum. Saat ini, harganya telah melampaui angka 20 juta. Seluruh tempat menjadi gempar. Sungguh mengerikan. Dengan harga ini, banyak orang yang menyerah. Seperti keluarga Rothschild. Pendeta tinggi Siam, Chaebol Sunyang dari Goryeo, Pangeran Charlie dan Mitsui Mitsui sudah menawar dengan keras. Namun kenaikan harga juga lambat dan hati-hati. Jelas sekali. Bahkan dua tuan kaya ini pun agak kewalahan. Pada saat ini, 300 miliar. Suara tajam yang belum pernah diucapkan tiba-tiba bergema di seluruh penonton. Seperti guntur di tanah. Bab 513. 300 miliar untuk memenangkan Phoenix Essence. Boom, raungan ini mengguncang seluruh penonton. 300 miliar. Bahkan pangeran kerajaan elang dan Mitsui Mitsusuke yang paling kaya pun hanya mencapai harga 22 juta. Namun pria ini langsung melipat gandakannya beberapa kali lipat. Ini benar-benar kaya dan berkuasa. Begitu kaya hingga bisa menyaingi negara. WHO, siapa yang begitu murah hati? Desir, desir. Desir. Segera, semua mata yang kuat di antara penonton beralih ke suara itu. Bahkan Pangeran Charlie dan Mitsui Mitsui dari kerajaan elang menunjukkan ekspresi tidak percaya dan mengikuti dari dekat. Bah, cahaya membeku pada sosok di barisan depan tempat tersebut. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi gempar. Apa? Itu dia, ya Tuhan. Apakah orang ini begitu kaya? Petik 2, petik 2. Semua kekuatan tercengang dan mata mereka membelalak. Dalam hatiku, ombak besar melonjak ke langit. Tulisan tangan seperti itu sungguh tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Bisa dikatakan mengagetkan. Sialan, Pangeran Raja Elang berkata dengan marah. Nak, apakah kamu gila? 300 miliar, apakah kamu hanya meneriakkan harganya? Pada saat ini, Mitsui Mitsusuke juga mengertakkan gigi dan berkata, benar. Jika Anda hanya membuat sensasi, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Mereka bertanya-tanya apakah Qin Feng secara acak menaikkan harga dan hanya menimbulkan masalah. Jadi, pertanyakan itu. Saat ini, Qin Feng berdiri dan mengamati penonton dengan mata tajam. Akhirnya, dia melihat ke arah mereka berdua. Bahkan jika aku tidak dapat memberikan uangnya, akulah yang dipukuli sampai mati dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, kamu ikuti atau tutup mulut. Mengerti?
Petik 2. Kamu, Pangeran Charlie dan Mitsui Hikaru tolong. Aku terdiam saat itu juga. Keduanya terlihat sangat jelek. Alasan kedua orang ini begitu marah adalah karena dengan harga tersebut, itu sudah menjadi batasnya. Meskipun Sumsum Phoenix memang merupakan harta karun tertinggi, itu hanya bisa berakhir di sini. Begitu sampai, harga tambahannya tidak sepadan. Kedua, mereka tidak lagi punya uang sebanyak itu. Haha, melihat ekspresi malu keduanya, Qin Feng berkata dengan bangga. Sepertinya dua orang yang mengaku kaya itu tidak lebih dari itu. Lalu, siapa lagi? Petik 2. Tatapannya yang mendominasi mengamati seluruh penonton. Sejauh mata memandang, para tamu tercengang dan merasa malu. 300 miliar. Sekali. 300 miliar. 2 kali. 300 miliar. 3 kali. Petik 2. Setuju. Feng Shui. Tuan Qin Feng. Pemimpin 100 jenderal. Penawar kata terakhir, di bawah sorotan, tendang. Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya tinggi, dengan momentum seekor naga, dan melangkah ke platform yang tinggi. Di hadapan semua orang, dia mengangkat tangannya untuk menggesek kartunya. 300 miliar. Pembayaran berhasil. Pada saat yang sama, rumah lelang juga dengan hormat menyerahkan tabung Sumsum Phoenix kepada Qin Feng. Melihat tabung Sumsum Phoenix di tangannya, Qin Feng memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Akhirnya mengerti. Dengan cara ini, Sangguan Yunqing terselamatkan. Kerja keras dan dedikasinya berkeliling dan menggalang dana selama kurun waktu ini tidak sia-sia. Kali ini sempurna. Pada saat ini, semua penonton menatap Qin Feng dengan kaget. Melihat Sumsum Phoenix di tangannya, semua orang tampak iri. Iri hati, cemburu dan benci. Pada saat yang sama, beberapa pasukan besar luar negeri, yang dipimpin oleh Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang dan Mitsui, sangat iri. Penuh kebencian, saya benar-benar tidak menyangka, mereka, orang kaya dan berkuasa, tidak memahaminya. Tetapi Feng Shui diambil alih oleh anak nakal seperti Qin Feng. Mereka tidak bisa menelan nafas ini. Semuanya memiliki penglihatan yang buruk. Di bawah rasa cemburu yang kuat, kebencian muncul secara spontan. Qin Feng yang mendapat Sumsum Phoenix segera meninggalkan rumah lelang naga emas. Setelah mendapat kabar tersebut, Jiang Lanxin segera menelepon Qin Feng. Qin Feng, saya mendengar bahwa pelelangan telah berakhir. Bagaimana dengan Sumsum Phoenix? Tidak masalah, Qin Feng menjawab. Bibi Jiang, saya telah memotret Sumsum Phoenix dan segera kembali untuk menyelamatkan Yunqing. Ibunda Sangguan Yunqing, kepala rumah keluarga Sangguan, Jiang Lanxin, sangat gembira setelah mendengar berita itu. Dia sangat bersemangat sehingga dia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Qin Feng. Qin Feng, terima kasih. Bibi tahu kamu bisa melakukannya. Dan dia akan menunggumu. Yunqing, tolong saja. Petik 2, petik 2. Oke. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Qin Feng bergegas ke rumah Sangguan tanpa henti. Dia akan menyelamatkan Sangguan Yunqing. Saat itu, berhenti. Tanda seru, nak. Simpan Sumsum burung Phoenix. Kalau tidak kamu akan mati. Boom, 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 boom. Dari segala arah, aura menakutkan para master tiba-tiba meletus satu demi satu. Yang terendah juga adalah Wu Hou. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit Martial King. Segera setelah itu, sekelompok penghalang jalan muncul. Pemimpinnya tidak lain adalah Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang dan Mitsui, putra tertua Mitsui Zaibatsu. Di belakang mereka berdua juga ada Sumo Yokoganzaemon. Dan Raja Ksatria Kerajaan Elang yang agung. Tak jauh dari situ juga terdapat master dari berbagai lapisan masyarakat seperti Pendeta Tinggi Siam, Chaebol Sonyang di Korea, keluarga Lawrence di Amerika, dan keluarga Rothschild. Penghitungan kasar menunjukkan bahwa ada 10 master yang berperingkat tinggi. Pada saat ini, banyak master keluar satu demi satu. Semuanya menatap Qin Feng dengan mata pemburu. Matanya jahat dan mematikan. Mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang dari seluruh dunia, hanya untuk Phoenix Essence. Sebelumnya, mereka memiliki ide jahat untuk mengambil inisiatif merebut Phoenix Essence sebelum pelelangan dimulai.
Sayangnya ada banyak ahli di rumah lelang naga emas yang berspesialisasi dalam menjaga sumsum Phoenix. Guru yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki niat ini mati satu demi satu. Dan mereka tidak berani melakukan kesalahan. Tapi segalanya berbeda sekarang. Qin Feng menghabiskan 300 miliar untuk memotret sumsum burung Phoenix yang berharga. Sumsum Phoenix hanya miliknya. Dengan cara ini, mereka tidak akan takut lagi. Qin Feng berhenti. Menatap dingin ke banyak rintangan di depannya. Dan mencibir. Apa, kamu tidak bisa melawanku di rumah lelang. Tapi kamu masih harus menggunakan kekerasan untuk merampokku. Kalian sangat tidak tahu malu. Kata-kata sarkastik itu seperti tamparan keras wajah semua orang. Tiba-tiba seluruh penonton menjadi marah dan marah. Diam, nak. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan sumsum Phoenix dengan patuh. Dan hidupmu akan terselamatkan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Petik 2. Qin Feng menatap. Mengapa tidak kalian hanya bertarung satu sama lain? Aku akan memberikan Phoenix Essence kepada orang terakhir yang masih hidup. Petik 2. Petik 2. Mimpi. Pangeran Yingguo berdiri dan mencibir. Anak nakal. Kamu pikir kami bodoh? Bukan. Kami tidak akan tertipu olehmu. Itu benar, Mitsui Mitsusuke berkata dengan nada menghina. Kamu hanya perlu untuk menyerahkan sumsum Phoenix dengan patuh. Bagaimana cara membaginya? Itu urusan kita sendiri. Segera. Semua kekuatan besar mengikuti dan mengancam. Serahkan. Serahkan. Bab 514. Pertempuran berdarah sampai akhir. Sekelompok pasukan luar negeri iri karena Qin Feng telah memperoleh esensi Phoenix. Saat ini, semua orang berteriak dan memberikan tekanan. Di depan semua orang, Qin Feng memamerkan tabung sumsum Phoenix dan memamerkannya di depan semua orang. Segera, dia berbicara dengan bangga. Maaf, saya menghabiskan 300 miliar untuk memotret sumsum burung Phoenix. Jadi itu milik saya. Jangan bicara tentang kalian sekelompok ayam dan anjing. Bahkan jika Raja Surga datang, saya akan melakukannya. Jangan pernah menyerah. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Tapi aku tidak tahu apakah kamu punya cukup. Petik 2. Petik 2. Setelah itu, dia memasukkan sumsum Phoenix ke dalam pakaiannya lagi di depan semua orang mata panas. Dengan tatapan membara, dia mengamati seluruh tempat dengan suasana seorang raja. Sialan, kamu bajingan. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Aku, dalam sekejap, lebih dari selusin master dari pasukan besar luar negeri keluar, menerkam Qin Feng seperti serigala dan harimau. Mereka semua ingin membunuh Qin Feng dan mendapatkan Phoenix Essence. Berlombalah untuk menjadi yang pertama. Namun tertinggal. Pangeran Charlie dari Kerajaan Elang memerintahkan kesatrianya Raja Merah untuk menyerang. Mitsui Mitsusuke, Tuan Muda Mitsui Zaibatsu Jepang, juga mengirim pegulat sumo Yokohama Zaemon untuk bergabung dalam pertempuran jarak dekat dalam upaya merebut sumsum Phoenix. Untuk sementara waktu, musuh seperti gelombang pasang, datang dari segala arah, tanpa terlihat akhir. Qin Feng akan menghadapi lebih dari 10 pemain top dari seluruh dunia. Dalam pertempuran ini, orang lain akan menjadi lumpuh karena ketakutan. Namun, Qin Feng tidak takut. Setelah akhirnya mendapatkan sumsum Phoenix, dia bisa memulihkan jiwa Sangguan Yunxing dan menghidupkannya kembali dalam sekejap mata. Bagaimana dia bisa menyerah pada saat terakhir ini? Perang, dia ingin berjuang sampai akhir. Di saat yang sama, berbagai master luar negeri seperti Imam Besar Siam, Raja Ksatria Kerajaan Elang, pegulat sumo Hengan Zaemon, tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan kejam. Pada saat ini, semua orang tidak lagi bersembunyi dan menyelinap, dan semua menggunakan gerakan unik mereka. Tinju meriam, teknik perebutan jiwa rahasia. 1000 kategori peluru, salib kematian. Petik 2. Pedang murka Raja Ksatria. Petik 2. Dia mengaktifkan teknik Phoenix Heaven, dan 9 dantian di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang pembunuh naga di cincin Qiankun,
dan momentumnya meningkat ke puncak yang menakutkan. Sambil memegang pedang suci di tangannya, dia bertarung dengan sengit ke segala arah dan mulai membunuh di tempat. Boom, 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 bang, 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 bang. Di luar rumah lelang, langsung berubah menjadi medan perang yang kacau, sengit dan kejam. Ada banyak master, dan pertarungan sedang berjalan lancar. Warna langit dan bumi berubah. Bahkan jika dia dikelilingi oleh lebih dari selusin pemain top luar negeri, Qin Feng tidak takut sama sekali. Pedang orang lain digabungkan menjadi satu, dan ilmu pedang mereka tidak dapat diprediksi. Mereka seringkali melakukan keterampilan membunuh khusus, membunuh tuannya dan menjatuhkan mereka. Kemanapun pedang ilahi mencapainya, ada kabut darah yang menyilaukan. Tian tan tan tan, 1 jatuh, 2 jatuh, 3 jatuh. Para master dari luar negeri tidak mampu menahan serangan Qin Feng yang menggelegar dan mendominasi, dan mereka jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu dan terkubur di bawah pedang. Masing-masing dari mereka meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Darah hampir mengalir ke sungai. Ya Tuhan, melihat metode mengerikan Qin Feng, semua orang yang hadir terkejut dan berkeringat dingin. Semua orang merasa takut, tanpa diduga. Qin Feng, seorang anak yang dikepung oleh lebih dari selusin pemain top dari banyak negara di luar negeri, masih bisa sekuat itu. Bukan saja dia tidak mati, dia juga sangat ganas hingga membunuh beberapa orang berturut-turut. Ini terlalu kuat, dan di lapangan. Setelah pertempuran sengit, Qin Feng telah membunuh 7 orang. Ketujuh orang ini semuanya adalah yang terendah dalam budidaya. 5 orang yang tersisa dipimpin oleh Raja Ksatria Kerajaan Elang, Yokogan Zaemon, orang kedua di keluarga Rothschild, pembunuh utama keluarga Lawrence di Amerika Serikat, dan pendeta tinggi Siam. Kecuali Zaemon, yang berada di puncak kekuatan Wuhou. 4 lainnya semuanya berada di level Dai Wuwang. Situasi perang juga telah mencapai momen paling kritis. Karena yang tersisa ini adalah yang terkuat. Haha. Raja Ksatria mencibir. Wah, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi tidak ada gunanya. Setelah bertarung begitu lama, kekuatanmu hampir habis, kan? Petik 2. Selanjutnya, biarkan aku menguburmu. Pedang salib kematian. Raja Ksatria meledak dengan kekuatan besar, mengayunkan pedang panjang kesatrianya, dan menebas energi pedang berbentuk salib. Merobek kekosongan. Lebarnya 100 meter. Dengan kuat mengunci vitalitas Qin Feng, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Yang ketiga dari 7 gerakan Zenwu, 9 langkah ke langit. Qin Feng melawan dengan marah dan berjalan cepat menuju pukulan yang mengerikan itu. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatannya menjadi lebih kuat seolah-olah curang. Dia dipenuhi aura pembunuh, hampir mengembun menjadi substansi. Dengan kekuatan tak terbatas, serang dengan satu pedang. Hoa, aku melihat seberkas cahaya pedang muncul dari tanah dan dengan cepat menebas energi pedang silang Raja Ksatria. Boom, bersamaan dengan ledakan dahsyat. Energi pedang silang ditembus oleh energi dominan Qin Feng. Kekuatan pedangnya tidak berkurang, dan kemudian menyerang Raja Ksatria lagi. Apa? Raja Ksatria terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ilmu pedangnya, yang dia banggakan, tidak sebanding dengan pukulan dominan Qin Feng. Dalam keputusasaan, dia berteriak di tempat. Perisai suci Ksatria. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari telapak tangannya, mengembun menjadi perisai cahaya keemasan. Segera setelah itu, energi pedang Qin Feng datang. Berikan tekanan yang luar biasa. Ho 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 ho. Raja Ksatria mengertakkan gigi dan melawan dengan putus asa. Di saat yang sama, dia dipaksa mundur beberapa kaki oleh energi pedang, meninggalkan 2 lubang dalam yang menyilaukan di tanah dengan kakinya. Boom! Segera, perisainya mencapai batasnya dan terpotong-potong. Energi pedang yang tersisa hampir menembus armornya, menimbulkan awan kabut darah. Sialan, Raja Ksatria tersentak, merasa ngeri di dalam hatinya. Jika dia tidak menetralkan sebagian besar energi pedang Qin Feng, dia mungkin sudah mati. Anak ini, sungguh menakutkan.
Qin Feng sedikit enggan setelah gagal membunuh Raja Ksatria dengan satu pedang. Dia hendak mengejarnya, tapi master lainnya tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Mereka menyerangnya dari segala arah dengan gerakan spesial mereka. Ini semua adalah master seni bela diri terbaik dari berbagai negara, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Untuk sementara waktu, Qin Feng dikepung. Dia benar-benar ditekan, mundur selangkah demi selangkah, dan jatuh ke dalam pertahanan yang sulit. Hal ini memberikan harapan bagi para ahli tersebut. Seperti serigala dan harimau, mereka menggunakan segala cara dan mulai melancarkan serangan balik yang lebih ganas. Aku bersumpah akan membuat darah Qin Feng berceceran di tempat. Segera, Qin Feng diserang dari kedua sisi dan menderita lebih banyak luka. Setiap luka membawa rasa sakit yang menusuk. Dia terluka dan berlumuran darah. Tapi dia tetap menolak untuk jatuh. Dia seperti Raja Singa yang terluka, meledak dengan keganasan yang hampir gila. Bertarung sengit melawan serigala yang berbahaya dan ganas. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Bertarung sampai saat terakhir, dan menolak untuk jatuh. Adegan itu sangat mengejutkan. Bab 515. Bunuh para master dari seluruh dunia. Di tengah pertempuran berdarah yang kacau, mata tajam Qin Feng menemukan sebuah cacat. Pergilah ke neraka, dia meraung keras, dan memenggal sumo henggang Jepang, kepala Zaemon dengan satu pedang. Cua, mengikuti cahaya dingin. Kepala Zaemon segera terlepas dari bahunya dan berguling ke tanah. Keadaan kematian sungguh menyedihkan. Zaemon. Sialan, anak ini benar-benar membunuh Zaemon. Melihat jenderalnya mati dalam pertempuran, Mitsui Mitsusuke terkejut dan sangat marah. Dia hanya seorang pesolek. Setelah Zaemon meninggal, dia tidak bisa lagi melawan Qin Feng karena dia tidak tahu seni bela diri. Tidak mau menyerah. Dia mengertakkan gigi karena marah. Tapi dia tidak berdaya. Semua orang sangat terkejut dengan semangat juang Qin Feng yang pantang menyerah dan sengit. Sungguh mengerikan. Mereka belum pernah melihat lawan seperti itu. Meskipun dia memiliki bekas luka dan berlumuran darah, dia sepertinya masih memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Mereka tidak hanya menolak untuk jatuh, tetapi mereka menjadi semakin ganas. Pembunuh macam apa yang tak tertandingi ini? Ayo. Wajah Qin Feng ditutupi kabut darah, dan dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia berdiri di atas darah dan mayat di tanah, melihat sekeliling dengan mata dingin. Aura pembunuh Ling Tian meledak. Semua yang tidak takut mati, pergilah ke sini. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka dengan tanganku sendiri. Petik 2. Sialan. Tanda seru petik 2. Sulit sekali. Monster. Petik 2. Petik 2. Beberapa master terkejut dengan niat membunuh Qin Feng. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga terinspirasi untuk menjadi lebih ganas. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluarnya. Terlebih lagi, anak ini dipenuhi memar dan luka akibat pemukulan, dan dia kehilangan banyak darah. Dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Bisa menang. Tiba-tiba, dipimpin oleh Raja Ksatria, pembunuh utama keluarga Lawrence dan orang kedua di keluarga Rothschild. Mereka dengan panik menyerang Qin Feng lagi. Seperti serigala dan harimau, dia menggunakan semua triknya, dan menggunakan semua keahliannya untuk menjaga bagian bawah kotak. Saya bersumpah untuk melawan Qin Feng sampai mati. Dan Qin Feng tidak bergeming. Dia seperti raksasa yang tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika dia terluka parah dan berdarah, dia akan bertarung sampai akhir dunia. Bertarung melawan 3 raja bela diri yang hebat dengan kekuatan satu orang. Pada saat ini, Imam Besar Siam di belakang layar mengira dia telah menemukan peluang. Dia memiliki wajah muram dan berencana melakukan serangan diam-diam. Raja Gu Emas yang mematikan. Dia membuka botol porselen, melepaskan Raja Gu Emas dan beracun, dan diam-diam memerintahkan Raja Gu untuk terbang ke belakang Qin Feng. Raja Gu Emas ini adalah orang kuat yang selamat dari ribuan gus beracun. Ini sangat beracun dan akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Yang lebih dahsyatnya lagi, begitu menyentuh kulit,
ia akan langsung menembus daging dan masuk ke tubuh lawan, mengeluarkan racun yang cukup membuat lambung membusuk dan menembus usus. Bahkan Master Top seperti Qin Feng pasti akan mati begitu dia diserang. Setelah melepaskan Raja Emas Gu, Imam Besar Siam menunjukkan senyuman tegas. Dia penuh kemenangan dan penuh sarkasme, seolah dia punya tiket kemenangan. Tanpa diduga, Qin Feng tampaknya memiliki mata di belakang punggungnya. Meskipun dia bertarung sengit dengan 3 tuan, dia entah bagaimana memahami semua perubahan di belakangnya. Saat Raja Gu Emas hendak terbang ke lehernya, tiba-tiba, Qin Feng mengangkat alisnya dan melihat ke belakang dengan marah. Matanya dipenuhi api. Dengan lambaian tangannya, angin bertiup kencang. Orang tua, aku akan mengembalikannya padamu. Segera setelah itu, Raja Gu Emas tersapu oleh angin kencang. Tiba-tiba berubah arah, dan terbang kembali ke Imam Besar Siam. Apa? Imam Besar Siam terkejut. Raja Gu Emas ini dibuat sendiri. Jadi dia sangat menyadari terornya. Karena terkejut, sebelum dia bisa melarikan diri, Gu Emas itu terbang ke wajahnya. Gu Emas itu sangat kuat. Sebelum Imam Besar sempat mengulurkan tangan dan menamparnya, daging di wajah Imam Besar telah dibelah dan ditusukkan ke dalam daging tersebut. Segera, racunnya dilepaskan. Imam Besar Siam tiba-tiba berteriak dengan sedih dan terjatuh di tempat. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan berguling-guling di tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Racun Gu Emas dengan cepat melarutkan organ dalamnya, dan seluruh bagian tubuhnya diracuni. Setelah berjuang beberapa kali, Imam Besar memuntahkan darah hitam. Dalam kesakitan yang tak terbatas, minumlah kebencian dan mati. Dalam sekejap mata, salah satu guru besar meninggal. Saat ini, hanya Raja Ksatria Kerajaan Elang, orang kedua di keluarga Rothschild, dan pembunuh teratas keluarga Lawrence di Amerika Serikat yang tersisa di lapangan. Dan ketiga orang ini terluka dalam pertarungan mematikan dengan Qin Feng. Pertempuran ini terlalu brutal. Selanjutnya, giliranmu. Mata tajam Qin Feng tertuju pada mereka bertiga. Dan dia berkata dengan niat membunuh, karena kamu ingin mengambil sumsum Phoenixku, kamu harus membayar harganya dengan darah. Mereka semua akan mati. Petik 2. Sialan. Mereka bertiga saling memandang dan mencapai konsensus dengan mata mereka. Saya pikir saya bisa dengan mudah membunuh Qin Feng hari ini. Tapi saya tidak menyangka anak ini akan menjadi monster yang luar biasa. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bersatu dan melakukan upaya terakhir. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Dalam situasi putus asa, mereka bertiga mencoba yang terbaik dan menampilkan aksi terkuat mereka untuk bersaing dengan Qin Feng. Tombak Paladin. Aku melihat Raja Ksatria mengorbankan tombak yang panjangnya beberapa kaki dan menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Meski hanya satu orang, momentum ribuan pasukan meledak. Kejam. Dan pembunuh utama keluarga Lawrence dan orang kedua di Komando Rothschild juga penuh dengan daya tembak. Tusukan kematian. Gerakan terakhir di alam liar. Ketiganya adalah master terkenal di luar negeri. Siapapun bisa menaklukkan dunia. Pada saat ini, gerakan unik tiga raja bela diri yang hebat melepaskan kekuatan yang luar biasa, bergegas menuju Qin Feng seperti tsunami. Setengah dari ibu kota kekaisaran bergetar, tapi Qin Feng tidak takut sama sekali. Di tengah hiruk-pikuk pembunuhan, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan momentumnya meledak, berubah menjadi dewa pembunuh yang tak tertandingi. Di bawah berkah seni surga Phoenix dan 9 dantian di dalam tubuh, itu seperti gunung berapi dengan energi tak terbatas. Segera, itu meledak seketika. Yang keempat dari 7 jurus Zenwu, pedang menebas alam semesta. Ini adalah jurus yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Jurus ini diajarkan kepadanya oleh tuannya Long Lao di penjara. Jika Anda ingin menggunakan jurus ini, Anda perlu mengeluarkan energi yang sangat besar. Sebelumnya, dia tidak bisa menggunakannya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, dia telah memasuki ranah Raja Bela Diri. Dengan bakatnya yang luar biasa dan berkah dari seni surga Phoenix, kekuatannya bisa disebut Raja Bela Diri setengah langkah.
Dia bisa melakukan gerakan ini. Saat Qin Feng menebas dengan pedangnya, cahaya agung melesat di udara. Kecemerlangan itu merobek ruang, cukup untuk membunuh segalanya. Bahkan gunung dan sungai yang jauhnya ribuan mil bisa musnah dalam sekejap. Pedang ini mengguncang bumi dan mengguncang langit.